Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah apa ya? Sebab sekarang kita bukan di masjid, di aula. Masjid yang biasa kita pakai ada uzur, tidak bisa kita pakai untuk hari ini. Di aula Puri Cipaganti, Bandung. Juga para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya. Pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja Lampung, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, dan baru-baru ini juga Roja Palembang. Pendengar Radio RIS di Kebumen, pendengar Radio 1 di Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura, Irian Jaya, pendengar Radio Amuba, Pangkal Pinang, dan Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pemirsa melalui YouTube ataupun Facebook di channel YouTube atau Facebook radio manapun di mana saja Anda berada, termasuk para pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang akidah. Setiap muslim wajib mempelajari akidah Islamiyah agar memahami maknanya untuk kemudian diwujudkan, diamalkan, diaplikasikan, dan juga mempelajari hal yang sebaliknya dari akidah agar kita terjaga dari kekeliruan di dalam berakidah, mengetahui apa yang bisa membatalkan akidah kita, apa yang bisa mengurangi akidah kita, baik itu syirik besar, syirik kecil, kufur besar, kufur kecil, nifak besar, nifak kecil, atau hal yang bisa mengurangi nilai dari akidah kita apalagi membatalkannya. Wajib kita pelajari semua itu. Perintah mempelajarinya dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Muhammad ayat ke-19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kata Allah, ketahuilah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah kalimatut tauhid yang menjadi fondasi pokok, fondasi utama bagi akidah, yaitu kalimatut tauhid. Allah perintahkan untuk diketahui, dipelajari. Fa'lam, ketahui olehmu, fahami olehmu, pelajari olehmu la ilaha illallah. Tentang la ilaha illallah, tentang akidah yang sangat fundamental di dalam agama kita, baru perintah kedua beramal wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah atas dosa-dosamu. Jadi perintah pertama adalah belajar, dan perintah pertama yang harus dipelajari kalimatut tauhid, akidah yang paling mendasar. Baru perintah kedua beramal, dan amal yang diperintahkan adalah istighfar, wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah kamu atas dosa-dosamu. Sehingga berkata Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari,
ketika menjelaskan tentang fadlul ilm, bab tentang keutamaan ilmu. Beliau menyatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus didahulukan daripada berucap dan beramal. Sebelum berkata, dahulukan ilmu. Sebelum beramal, dahulukan ilmu. Sehingga ucapan kita, omongan kita, dan amalan kita didasarkan kepada ilmu. Kalau didasarkan pada ilmu, pasti benar. Kalau didasarkan pada ilmu, pasti bisa dipertanggungjawabkan lahir atau batin, dunia ataupun akhirat. Lalu Imam Bukhari mendalili ucapannya itu dengan ayat tadi, ayat ke-19 dari surah Muhammad. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah olehmu, fahamilah olehmu, pelajari olehmu bahwa la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dan minta ampunlah atas dosa-dosa kamu. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ketika mengomentari ucapan Imam Bukhari tadi. Imam Bukhari mengatakan ilmu harus didahulukan daripada ucapan dan amalan. Qala Ibnu Al-Munayyir, berkata Ibnu Al-Munayyir, kata Imam Ibnu Hajar, arada bihi annal ilma syaratun fi sihhatil qawli wal amal. Maksud Imam Bukhari yang mengatakan ilmu harus didahulukan sebelum berucap dan beramal, maknanya adalah bahwa ilmu menjadi syarat benarnya ucapan dan amalan. Ucapan dianggap benar kalau didasarkan pada ilmu. Ada landasan ilmiahnya yang bisa kita jadikan sebagai pegangan. Amalan juga begitu. Benar atau salahnya sebuah amalan dilihat dari ilmu yang mendasari amalan itu. Kalau dia beramal lalu ditanya kenapa kamu beramal begitu? Ini nih ada keterangannya dari ayat, ada penjelasannya dari hadis. Berarti amalnya itu didasarkan pada ilmu. Kalau ayatnya, hadisnya jelas benar, pemahaman dari ayat atau interpretasi, penafsiran dari ayat dan hadis itu benar, maka benarlah amalan yang didasarkan kepada ayat dan hadis tadi. Fala yu'tabarani illa bihi, ucapan dan amalan apapun tidak boleh dianggap, tidak boleh dilirik, tidak perlu ditanggapi illa bihi, kecuali ucapan dan amalan yang didasarkan pada ilmu. Kalau ditanya, kenapa kamu ngomong begitu? Kenapa kamu beramal begitu? Lalu dia menjawab, ikut-ikutan saja, orang lain begitu, saya begitu. Orang lain begini, saya begini. Dia tidak dilandaskan pada ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan, la yu'tabaran. Maka ucapan dan amalan itu enggak perlu dianggap, enggak perlu dilirik, enggak perlu diperhatikan, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali. Maka ilmu harus didahulukan. Li'annahu musahhihun linniyat al-musahhihatul amal. Karena ilmu itu musahhihun linniyah. Ilmulah yang membuat niat kita menjadi benar. Sedangkan benarnya niat al-musahhihatul amal. Benarnya niat bisa membuat benarnya amalan.
Coba umpamanya orang yang tidak berilmu, amat sangat mungkin meletakkan niat yang salah ketika beramal. Niatnya bukan untuk Allah, tapi untuk dunia. Ada enggak orang Islam mengamalkan amalan akhirat seperti sholat, seperti saum, seperti infak atau sedekah, tapi dengan tujuan duniawi? Baik tujuan duniawi itu untuk memperoleh uang, jabatan, popularitas, pujian orang. Ada orang yang seperti itu banyak. Berarti niatnya tidak benar. Salah satu penyebabnya karena ketidaktahuan dia. Disangkanya boleh. Ada enggak orang yang rajin tahajud, rajin saum Senin Kamis, rajin berzikir dan membaca Al-Quran? Ditanya, kenapa kamu rajin begitu? Sebab saya punya keinginan. Keinginannya apa? Biar cepat dapat jodoh. Niat tahajudnya, niat saum Senin Kamisnya, niat zikirnya agar cepat memperoleh jodoh. Itu untuk dunia atau untuk akhirat? Untuk dunia. Ikhlas enggak? Tentu saja tidak ikhlas. Orang rajin tahajud agar pangkatnya, karirnya segera naik. Orang rajin ibadah begini, ibadah begitu agar dagangannya selalu laris. Dan ketika tujuannya tercapai, berhenti dia ibadahnya. Dulu kamu rajin, sekarang kok gak pernah kelihatan bangun malam untuk tahajud. Kan saya sudah dapat jodoh. Dulu mah rajin tahajud supaya dapat jodoh, sekarang jodoh sudah dapat. Yang ngantri masih banyak. Makanya gak perlu tahajud lagi. Ikhlaskah yang seperti itu? Tidak. Tapi orang yang melakukan itu menganggap benar terhadap niatnya. Jadi ilmu membuat niat kita dalam beribadah menjadi benar. Dan benarnya niat menjadi penyebab sahnya diterimanya amalan tersebut. Sebab bila niatnya keliru, bila niatnya salah, amalan itu tertolak. Allah paling tidak suka kalau dia diduakan dalam hal niat ketika beramal. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim, "Ana aghna syurakai 'ani syirki, faman 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan saingan, tidak membutuhkan tandingan, tidak membutuhkan sekutu. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya, dia bagi dua niatnya tuh, sebagian untuk Allah, sebagian untuk dunia. Taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan juga perbuatan syiriknya. Jadi dari sini kita bisa melihat amat sangat super pentingnya ilmu sebelum berucap dan beramal, dan ilmu menjadi faktor penyebab utama sahihnya niat, benarnya niat ketika beramal, dan benarnya niat menjadi syarat utama diterimanya atau sahnya amalan. Maka berdasarkan hal itu para ahli ilmu memberikan perhatian yang besar untuk mempelajari hukum-hukum akidah lalu mengajarkannya, dan menganggap bahwa akidah ini sebagai induknya seluruh ilmu, merupakan ilmu terpenting dibanding ilmu-ilmu yang lainnya. Karena
ilmu yang paling penting bagi manusia adalah ilmu agama dibanding ilmu dunia apapun. Dan ilmu agama yang terpenting adalah ilmu akidah. Akidah ini ibarat fondasi, amal lainnya itu ibarat badan dari bangunan ini. Ada yang tiangnya, ada yang dindingnya, ada yang atapnya. Kalau fondasinya tidak kuat atau tidak ada bahkan, bisa enggak tiang dari bangunan ini dipasang? Enggak. Kalau toh dipasang, ditancapkan begitu aja gitu ya tanpa fondasi, kuat enggak itu? Enggak kuat. Pas disimpan bangunan langsung ambruk. Jadi amalan-amalan lain itu ibarat bagian atas dari bangunan ini. Nah, bangunan Islam dalam diri kita seperti sholat yang menjadi tiangnya, ya, seperti saum, zakat, haji, silaturahmi dan yang lain-lainnya itu ibarat badan dari bangunan. Fondasinya ini akidah. Akidah harus kuat, harus kokoh, harus tertanam secara mendalam. Makanya ilmu yang paling penting dari ilmu agama ini adalah ilmu akidah. Lebih penting daripada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu ushul fiqih dan yang lain-lainnya. Ilmu akidah sepenting-penting ilmu. Oleh karena itu disebut dengan sebutan min auliya'il ulum, termasuk ilmu-ilmu yang paling utama, min aulatul ulum, min auliyatul ulum, ya. Nah, karena itulah para ulama kemudian banyak menyusun kitab-kitab yang dikhususkan tentang akidah. Mereka merinci hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah. Mereka juga menjelaskan intisari dari akidah, bahkan menjelaskan apa yang bisa merusak akidah untuk dihindari, apa yang bisa mengurangi akidah untuk dijauhi, berupa perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan nifak, perbuatan khurafat, perbuatan bid'ah dalam masalah akidah dan yang lain-lainnya. Dan inilah makna dari kalimat la ilaha illallah. Di dalam kalimat la ilaha illallah itu terkandung makna harus difahami hal-hal yang bisa merusak akidah dan tauhid. Harus dipelajari syirik untuk dihindari. Harus difahami kekufuran untuk dijauhi. Dan ini sudah tersirat dalam kalimat tauhid, yaitu la ilaha. Tidak ada ilah. Tidak boleh ada syirik. Tidak boleh ada kufur, baik syirik besar ataupun syirik kecil seperti riya, kufur besar ataupun kufur kecil. La ilaha. Tidak boleh ada itu. Illallah, kecuali Allah. Ya. Ada isyarat dipelajari syirik, dipelajari kufur untuk dihindari dan juga untuk dijauhi. Maka siapa yang tidak mengenal keburukan, dia dikhawatirkan terjerumus ke dalam keburukan itu tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui. Ya. Inilah makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak sekadar cukup diucapkan oleh lisan, tapi kandungan maknanya, isinya wajib juga diaplikasikan, sehingga wajib diketahui seluruhnya, diamalkan seluruhnya, aspek lahirnya ataupun aspek batinnya. Dan akidah ini ada perkara yang sebaliknya, berupa syirik, berupa kufur, berupa bid'ah yang wajib dijauhi dan wajib untuk dihindari.
dan seluruhnya itu tidak akan jelas terfahami kecuali dengan cara belajar. Berdasarkan hal itu wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari akidah ini dan dijadikan sebagai referensi utama dengan berbagai macam tingkat pemahaman dan memberikan sesi khusus yang intensif setiap hari dengan jumlah pertemuan yang cukup dan memilih beberapa guru, ustadz, pengajar yang berkemampuan untuk itu. Memfokuskan lulus atau tidaknya murid didasarkan kepada pemahaman akidah mereka dan aplikasinya. Berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang sekedar teori. Akidah ini sesuatu yang sifatnya fundamental, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan sehingga tidak dikhawatirkan kelak lahir generasi-generasi yang cerdas dan pintar tapi bodoh dalam masalah akidah. Dan kebodohan dalam masalah akidah menyebabkan mereka begitu longgar, tidak ketat terhadap penyimpangan akidah. Bahkan mereka sendiri bisa terjerumus ke dalam akidah bila mereka bodoh tentang akidah walaupun amat sangat pintar dan cerdas dalam urusan-urusan lainnya. Maka berkata Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kata Umar, yushiku an tanquda ural Islam urwatan. Idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Coba perhatikan. Apa yang dikatakan oleh Umar ini mungkin sudah terbukti sejak beberapa generasi yang lalu. Ya. Kata Umar, hampir tiba masanya. Sebentar lagi akan terjadi bahwa tali Islam akan lepas seutas demi seutas. Tahu kan tali atau tambang, segede apapun tambang, itu terdiri dari utasan-utasan yang kecil. Tahu utas? Terdiri dari tambang-tambang kecil ya. Tali-tali yang kecil, benang-benang yang kecil disatukan jadi gede, disatukan lagi jadi gede. Kita sebut saja utas. Tahu utas kan? Seutas tali gitu kan? Ikatan Islam ini hampir-hampir lepas seutas demi seutas. Bila apa? Idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Bila generasi muda Islam itu terdiri dari orang-orang yang tidak mengenal nilai-nilai jahiliyah. Nggak tahu mana syirik, mana kufur. Akhirnya dia toleransi kepada perbuatan syirik dan kufur hanya karena banyak orang yang melakukannya, banyak orang yang meyakininya, banyak orang yang mengamalkannya. Oh, berarti itu sudah terbiasa. Ya deh, nggak apa-apa. Padahal itu adalah perkara-perkara jahiliyah seperti niyahah. Seperti niyah itu apa? Meratap. Karena orang ditinggal mati biasa meratap. Oh, itu berarti nggak apa-apa. Padahal itu termasuk jahiliyah. Seperti ramalan, seperti perdukunan, seperti khurafat-khurafat. Itu perkara-perkara jahiliyah yang mengandung nilai-nilai kufur dan syirik, tapi banyak diyakini, diamalkan dalam kehidupan masyarakat awam. Kalau para pemudanya nggak hafal bahwa itu syirik, bahwa itu termasuk nilai jahiliyah, lalu dia biarkan, maka hancur dan rusaklah tauhid atau akidah kaum muslimin. Makanya kata Umar,
Tali Islam ini akan lepas seutas demi seutas bila orang-orang Islam yang hidup di zaman itu adalah orang-orang yang tidak mengenal nilai-nilai jahiliyah. Gak bisa membedakan antara syirik dan kufur. Terlebih kalau perbuatan penyimpangan dalam masalah akidah itu dilakukan, dikatakan oleh seorang dai yang populer, tapi dia nggak paham urusan tauhid, terutama tauhid asma sifat, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak, diluruskan, ditegur, dikoreksi. Apa yang terjadi? Klarifikasi atau membela diri. Orang-orang yang fanatisme buta kepada dia membela rame-rame sang dai yang keliru tadi. Itu karena kebodohan. Maka tali Islam putus seutas demi seutas, lepas satu helai demi satu helai, karena orang-orang yang hidup di zaman itu tidak mengetahui tentang nilai-nilai jahiliyah, tidak mengetahui tentang tauhid dan penyimpangannya. Akhirnya setiap penyimpangan tauhid dibiarkan, dianggap biasa, dan ketika ada yang mengoreksi, si pengoreksinya yang dituduh dengan tuduhan ini dan itu, ya. Berdasarkan hal itulah maka wajib kita pelajari akidah yang sahihah, yang benar. Untuk itu kita pun wajib memilih kitab-kitab akidah yang sahihah dan salimah yang telah disusun oleh para ulama as-salafus saleh, ulama-ulama yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah, yang keyakinan mereka sesuai dengan Al-Quran dan as-sunnah. Ajarkan ini kepada para tulab. Jauhkan kitab-kitab akidah yang menyimpang dari akidah as-salafus saleh, seperti kitab-kitab Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, ya, apalagi Syiah ahlakahumullah yang banyak menyimpang dari akidah dan pemahaman as-salafus saleh. Dari sinilah maka perlu juga untuk diadakan durus, pelajaran-pelajaran akidah yang diadakan di masjid-masjid, mempelajari akidah dari kitab akidah yang bisa dipercaya, dari pengarang yang bisa dipertanggungjawabkan, dijelaskan di sana tentang matan dari kitab akidah tersebut. Matan itu isi, substansi, plus syarahnya. Syarah itu penjelasan. Sebab kadang-kadang para ulama menulis akidah hanya poin-poin penting, kadang-kadang tanpa dalil. Tapi isinya benar didasarkan pada dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi dalilnya tidak dicantumkan. Kadang orang yang membaca dengan keterbatasan ilmu bisa salah paham, atau tidak paham apa maksud dari poin ini. Diperlukanlah syarah. Syarah itu penjelasan. Yang mensyarahnya, yang menjelaskannya para ulama yang ahli tentang masalah itu. Dikasihlah dalil dari Quran, dikasihlah dalil dari hadis, ditambahkanlah penjelasan dari ulama yang lebih detail dan lebih rinci, sehingga lebih faham, lebih gamblang dibanding membaca sendirian. Nah, terangkan itu kepada setiap yang hadir sesuai dengan kadar kemampuan otak dan pemahaman mereka. Sebarkan dengan setiap alat penyebaran yang ada, baik radio, televisi, internet, atau media apapun yang bisa menyebarkan penjelasan ini dengan berbagai media yang beragam, dan adadannya ini lakukan itu secara rutin, kontinu, terus menerus, sehingga tersebarlah akidah as-sahihah seperti yang difahami oleh generasi as-salafus saleh.
Selain itu, wajib juga setiap individu muslim memberikan perhatian yang khusus pada aspek akidah ini. Mengenalkan poin-poin dari akidah ini, mengenalkan kitab-kitab yang benar yang berisi penjelasan tentang akidah yang sahihah ini, mengenalkan ulama-ulama yang menjadi rujukan utama dalam berakidah yang sahihah dan salimah ini. Kenapa demikian? Kenapa akidah ini begitu amat sangat super penting? Karena bila kita perhatikan Al-Quranul Karim, kita telaah, kita pelajari, maka kita akan dapatkan banyak ayat bahkan surat yang memberi perhatian secara khusus kepada akidah. Bahkan hampir seluruh surah-surah yang makkiyah murni berbicara tentang akidah al-islamiyah dan bantahan terhadap syubhat-syubhat yang menyimpang dari segi akidah. Sebagai contoh, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini makkiyah atau madaniyah? Makkiyah, yang lebih rajih adalah makkiyah. Turunnya di mana? Di Mekah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika merangkan masalah akidah yang diambil dari penjelasan surah Al-Fatihah. Kata Imam Ibnu Qayyim, "I'lam anna hadhihi surah ishtamalat ala ummahatil matalibil aliyah atamma ishtimal wa tadamanatha akmala tadammun fashtamalat ala ta'rif bil ma'budi tabaraka wa ta'ala bi thalathati asma' marja'il asma'il husna was sifatil ulya ilaiha wa madaruha 'alaiha wahia Allah warrab warrahman." Kata Imam Ibnu Qayyim, ketahuilah bahwa sungguhnya surat ini, surat apa? Al-Fatihah, mencakup induk dari seluruh tuntutan yang maha tinggi dengan cakupan yang sangat sempurna, komprehensif, lengkap, dan mengandung dengan kandungan yang sempurna dari seluruh nilai-nilai yang luhur. Di dalamnya terkandung pengenalan Al-Ma'bud dengan 3 nama. Siapa Al-Ma'bud? Allah. Di dalam surah ini Allah mengenalkan dirinya sebagai Al-Ma'bud dengan 3 nama. Apa 3 nama ini? Pertama Allah, seperti Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kedua Rabb dalam Rabbul Alamin. Ketiga Ar-Rahman. Allah mengenalkan dirinya dengan 3 nama ini. Mungkin kita bertanya, Ar-Rahim dikemanakan? Malik Yaumiddin dikemanakan? Kenapa tidak disebut gitu ya? Belum disebut, nanti sing sabar. Allah mengenalkan dirinya sebagai Al-Ma'bud Tabaraka wa Ta'ala dengan 3 nama. Allah, Rabb, dan Ar-Rahman. Maka surah ini menjelaskan tentang 3. Pertama Al-Ilahiyah, yang kedua Ar-Rububiyah, ketiga Ar-Rahmah. Allah di dalamnya mengandung al-ilahiyah. Al-ilahiyah itu hak untuk disembah, hak untuk diibadati. Hak Allah untuk disembah dan diibadati berarti menjadi kewajiban kita untuk menyembah Dia, beribadah kepada Dia. Itu terkandung dalam lafaz Allah. Kedua, mengandung penjelasan ar-rububiyah dalam Rabbul Alamin. Rububiyah itu adalah
mencakup mana? Pencipta, pengatur, penguasa, pengelola, dan yang sejenisnya. Makna Rabb al-Khaliq, al-Raziq, termasuk al-Mudabbir. Rabb maknanya pencipta, Rabb maknanya penjamin rizki, Rabb maknanya Mudabbir atau pengatur seluruh alam jagat raya ini. Nah, itu disebut dengan ar-rububiyah. Allah as-sa' dalam hal ilahiyah, Allah as-sa' dalam hal rububiyah. As-sa' dalam hal uluhiyah atau ilahiyah itu dia satu-satunya yang berhak disembah. As-sa' dalam hal rububiyah maknanya dia satu-satunya pencipta, pemberi rizki dan pengatur seluruh alam, penguasa seluruh alam, dan itu yang dimaksud dengan makna ar-rububiyah, dan itu tercakup dalam kalimat Rabbul Alamin. Dan juga rahmah. Nah ini sampai Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanir Rahim. Belum ke Maliki Yaumiddin, belum. Adapun fa iyyaka na'bud mabniun 'alal ilahiyah. Adapun kalimat iyyaka na'budu. Apa makna iyyaka na'budu? Hanya kepada Engkau kami ibadah. Ini dibangun atas nilai ilahiyah tadi. Ilahiyah kan hak untuk disembah ya. Satu-satunya yang harus disembah hanya Allah. Nah ini ilahiyah. Ini kalimat iyyaka na'budu dibangun di atas nilai ilahiyah tadi. Wa iyyaka nasta'in dibangun atas landasan ar-rububiyah. Apa makna iyyaka nasta'in? Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Memberi pertolongan, perlindungan, mengatur kehidupan, itu rububiyah Allah. Iyyaka na'budu dibangun atas landasan ilahiyah, wa iyyaka nasta'in dibangun atas landasan ar-rububiyah. Adapun ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Wa talabul hidayati ila siratil mustaqim yata'allaqu bi sifatir rahmah. Adapun meminta hidayah ke jalan yang lurus. Apa makna ihdinas siratal mustaqim? Beri hidayah kepada kami ke jalan yang lurus. Hidayah ini ada dua makna. Pertama, hidayatul irsyad wad dilalah. Hidayah berupa irsyad dan dilalah. Irsyad itu bimbingan, dilalah itu petunjuk. Hidayatul irsyad wad dilalah berupa ilmu. Bimbingan, petunjuk berupa ilmu dan penjelasan tentang siratal mustaqim. Maka ihdinas siratal mustaqim di dalamnya terkandung permintaan ilmu, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla tentang siratal mustaqim. Nanti Allah yang ngatur bagaimana sampainya ini ilmu kepada dia. Diberi hidayah untuk belajar, diberikan kemudahan, dicerdaskan sehingga mudah untuk memahami pelajaran yang diserap. Tertunjuki aja, oh tahu jalan yang lurus ini. Itu hidayah yang pertama, berupa apa? Ilmu. Disebut apa? Hidayatul irsyad wad dilalah. Kedua, hidayatul taufiq. Hidayah taufiq. Apa hidayah taufik teh? Hidayah taufik berupa dua hal. Hal yang pertama disebutnya masyiah lil khairi, keinginan, kehendak untuk melakukan kebaikan. Kedua, al-istita'ah lahu, kemampuan untuk melakukan kebaikan itu. Ada keinginan, ada kemampuan dari segala segi, lalu dia beramal melakukan kebaikan itu. Itulah hidayah taufik.
Kalau hidayah irsyad wad dilalah bisa kita cari, bisa kita berikan. Kalau kita sudah punya, bisa kita berikan dan harus kita berikan. Kita sudah dapat ilmu nih, ada penjelasan yang gamblang. Nah, kita sudah punya hidayah irsyad wad dilalah. Ajarkan, dakwahkan, terangkan kepada orang lain. Itu hidayah irsyad wad dilalah. Ya, bisa dicari dan harus dicari dan harus diberikan, di-share, dibagikan ke sebanyak mungkin orang. Adapun hidayah taufik tidak bisa kita berikan kepada orang lain. Nggak bisa kita share, saya sedang punya keinginan untuk melakukan ibadah dan kemampuan yang kuat untuk melakukan ibadah. Saya share ke orang lain. Nggak bisa. Yang memberikan keinginan untuk ibadah dan beramal soleh kepada diri kita itu Allah. Allah berfirman, "Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin." Kalian gak akan punya keinginan apapun kecuali Allah yang memberikan keinginan itu kepada kalian. Allah yang menghendaki kalian memiliki keinginan itu. Allah yang ngasih itu. Bukan hasil ikhtiar kita, murni perjuangan kita. Tadinya gak punya keinginan untuk ibadah, lalu kita berusaha menghadirkan keinginan untuk ibadah. Ujug-ujug ada. Nggak begitu. Allah yang ngasih keinginan itu kepada kita. Makanya kalau umpamanya kita tiba-tiba ingin sholat, ingin saum, ingin bacaan Quran, ingin baca Quran, ingin hadir di majelis pengajian, itu Allah yang memberikan keinginan. Pas ada BC, ting, lihat, oh ada BC, hadirilah pengajian hari jam sekian di Puri Cipaganti, ya. Materinya ustadznya ya yang ini juga. Tiba-tiba muncul ingin hadir. Siapa yang ngasih keinginan kepada kita untuk hadir? Allah. Ada juga orang BC, ini mah bosan ustadznya itu juga. Intinya kalau ngaji itu tujuannya dua. Nyuruh baik, melarang buruk. Itu kesimpulan akhir. Isinya mau ngalor, mau ngidul, mau ngetan. Isinya apapun, ujungnya ke sana-sana juga. Dah tahu. Makanya gak perlu hadir. Gak ada keinginan untuk hadir. Kenapa orang ini tidak ingin hadir? Orang yang tadi ingin hadir. Orang ini tidak diberikan keinginan untuk hadir. Orang itu diberikan keinginan untuk hadir oleh Allah Azza wa Jalla. Selain diberi keinginan untuk hadir, diberi kemampuan dari segala segi. Dari segi waktu luang, gak ada kesibukan. Dari segi kesehatan, dia sehat, gak ada keluhan apapun. Dari segi finansial, dia punya uang untuk ongkos. Jangankan pakai angkot. Angkot bukan merek kan? Bisa saya pakai, takut nyebut merek. Pakai taksi. Taksi bukan merek. Taksi online atau taksi berargo. Bolak-balik muter-muter Bandung saya mampu. Dikasih itu finansial untuk itu, ya. Dikasih keinginan, dikasih kemampuan, akhirnya hadir. Itulah hidayah taufik. Hidayah taufik enggak Allah berikan ke sembarang orang. Dan Allah yang memberi, kita enggak bisa. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW tidak bisa. Allah menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau, hai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Makanya jangan heran bila ada manusia tersoleh pada zamannya, tapi orang terdekatnya malah jahat atau kafir. Ada yang seperti itu? Ada. Termasuk para nabi. Nabi Ibrahim, bapaknya tauhid. Ayahnya tukang bikin patung yang disembah, ya.
Nabi Musa, siapa musuh besarnya? Ayah angkatnya. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu ayah angkatnya. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa musuh besarnya? Pamannya sendiri, Abu Jahal. Termasuk pamannya yang tidak memusuhi dan membela beliau mati-matian, tapi mati dalam keadaan musyrik. Siapa? Abu Talib. Nabi SAW tidak bisa memberi hidayah taufik kepada mereka. Nabi Nuh dengan Nabi Lut, orang terdekatnya kafir dan divonis oleh Allah sebagai penghuni neraka. Siapa orang terdekatnya? Istrinya. Sampai Allah mengabadikan dalam Al-Quran, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihain fakhanatahuma falam yughni anhuma min Allahi syai' wa qila dukhulan nara ma'ad dakhil. Orang terdekatnya istri itu kan orang terdekat ya bagi setiap orang ya. Bagi setiap suaminya masing-masing. Orang terdekatnya itu istri. Istri pemegang rahasia apapun bagi suami. Orang lain gak tahu. Tapi dia kafir. Dia orang yang divonis sebagai ahli neraka. Suaminya ahli surga, manusia terbaik di zamannya. Suaminya yang juga Nabi gak bisa berhidayah kepada istrinya. Hidayah ini hak prerogatif Allah SWT. Atas dasar keadilannya. Tapi Allah ketika memberi hidayah dan ketika menyesatkan orang itu didasarkan pada sifat adilnya. Tidak zalim, tidak semau gue, tidak sembrono, tidak akan lepas dari sifat adil dan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri hidayah kepada kami ke jalan siratal mustaqim. Makna hidayah mencakup dua-duanya. Beri kami ilmu tentang siratal mustaqim dan beri kami taufik untuk mengamalkan siratal mustaqim ini. Meminta hidayah ke jalan siratal mustaqim berkaitan dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pujian Allah alhamdulillahirabbil alamin mencakup 3 perkara. Pertama, Allah al-mahmud fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa rahmatihi. Allah itu terpuji dari segi keuluhiyahan, dari segi kerububiyahan, dan dari aspek rahmatnya, sanjungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla, karena dia zat yang memang layak disanjung dan dimuliakan. Berdasarkan hal itulah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang terpuji dari seluruh aspek. Dan yang dijelaskan di dalam Al-Fatihah ini dari aspek uluhiyah, rububiyah, dan rahmatnya. Ayat ini pun mengandung makna adanya hari kiamat. Adanya balasan bagi setiap hamba atas amal-amal yang dilakukannya, baik yang baik ataupun yang buruk. Dan Allah lah satu-satunya yang menjadi hakim terhadap seluruh permasalahan hambanya dan akan menetapkan hukum secara adil. Semuanya itu berada di bawah ayat Maliki Yaumiddin. Berdasarkan hal inilah, maka kata Imam Ibnu Qayyim selanjutnya, fal Quran kulluhu fit tauhid wa huququhu wa jazaohu wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim. Falhamdulillahi tauhid wa rabbul alamin tauhid, ar-rahmanir rahim tauhid, malik yaumin tauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tauhid,
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim tauhidun mutadamminun lisu'al hidayah ila tariqi ahli tauhid alladzi an'ama Allahu 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin alladzina faraqut tauhid. Maka berdasarkan semua penjelasan tadi, Al-Quran seluruhnya berbicara tentang tauhid. Baik hakikat tauhid, atau hak-hak tauhid, atau balasan bagi tauhid, termasuk balasan bagi pelaku syirik dan balasan bagi mereka. Maka alhamdulillah adalah tauhid. Rabbul Alamin juga tauhid. Ar-Rahmanir Rahim juga tauhid. Malik Yaumiddin juga tauhid. Iyyaka na'budu tauhid. Iyyaka nasta'in juga tauhid. Itu hakikat tauhid. Alhamdulillah itu jelas tauhid di bidang uluhiyah. Rabbul Alamin tauhid ar-rububiyah. Allah satu-satunya pencipta, pengatur alam jagat raya, penguasa, pemilik semua segala sesuatu. Satu-satunya itu tauhid ar-rububiyah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, itu tauhid al-uluhiyah. Allah satu-satunya yang layak dipuji dengan pujian yang berupa ibadah kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim itu tauhid Allah satu-satunya yang memberi rahmat dan menyebarkan rahmat itu. Malik Yaumiddin tauhid karena Allah satu-satunya penguasa di hari kiamat nanti. Iyyaka na'budu, jelas ini tauhid hanya kepada Engkau kami ibadah, ini tauhid al-uluhiyah. Iyyaka nasta'in, ini tauhid ar-rububiyah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Adapun ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, apa kaitannya dengan tauhid? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ini tauhid. Karena apa? Karena meminta hidayah menuju jalan yang ditempuh oleh para ahli tauhid. Yang telah Allah beri nikmat, orang yang Allah beri nikmat itu ahli tauhid, mengaplikasikan tauhid. Mereka para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin." Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Mereka orang-orang telah diberi nikmat, berarti telah berada di atas siratal mustaqim. Mereka lah ahli tauhid. Adapun ayat terakhir ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini orang-orang yang menyimpang dari tauhid. Orang-orang yang nyeleneh jauh dari jalan tauhid. Makanya mereka sesat, mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim selanjutnya, ya. Kata beliau, wa ghalibu suratil Qur'an bal kullu surah fil Qur'an fahiya mutadamminatun li naw'i tauhid. Bal naqulu qawlan kulliyan inna kulla ayatin fil Qur'an fahiya mutadamminatun lit tauhid wa syahidatun bihi da'iyatun ilaih. Umumnya surat dalam Al-Quran, bahkan seluruh surat dalam Al-Quran, di dalamnya terkandung dua jenis tauhid, al-ilahiyah dan ar-rububiyah. Bahkan kita katakan secara tegas, semua ayat di dalam Al-Quran mengandung tauhid, menguatkan tauhid, mengajak kepada tauhid. Semua ayat. Apakah juga termasuk aspek fikihnya, umpamanya aqimus sholah, kutiba alaikumus siyam, atau khudh min amwalihim shadaqatan,
Perintah sholat, perintah saum, ya, perintah zakat atau infak atau sedekah, perintah haji. Terus larangan mabuk, larangan mencuri, larangan berzina, larangan ini dan larangan itu. Adakah kaitannya dengan tauhid? Iya. Itu yang disebut dengan huququt tauhid. Hak-hak bagi tauhid. Siapa orang yang sudah bertauhid kepada Allah, hak dari tauhid wajib ditunaikan. Apa hak tauhid? Melaksanakan semua yang Allah perintahkan. Jauhi semua yang Allah larang. Kata Allah, haram bagimu judi, haram bagimu mabuk, haram bagimu mencuri. Itu hak tauhid yang wajib untuk ditunaikan. Hindari semua yang dilarang itu. Jauhi semua yang dilarang itu. Allah kemudian memberikan sanksi, ancaman. Siapa yang melanggar larangan ini kasih azab begini, azab. Itu jazaa'ut tauhid. Balasan yang berkaitan dengan tauhid. Kalau tauhidnya dilaksanakan, balasannya baik. Kalau dilanggar, balasannya buruk, berupa azab. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim selanjutnya, fa innal Qur'an imma khabarun anillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa huwa at-tauhidul ilmil khabari. Wa imma da'watun ila ibadatihi wa tauhidihi wahdahu la syarikalah wa khal'i kulla ma yu'badu min duni fa huwa tauhidul iradi at-talabi wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'ati fi nahyi wa amri fa hiya huququt tauhid wa mukmilatuhu. Wa imma khabarun an karamatillahi li ahli tauhidihi wa ma fu'ila bihim fid dunya wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah fa huwa jazaa'u tauhidihi wa imma khabarun an ahli syirki wa ma fu'ila bihim fid dunya minan nakal wa ma yahillu bihim fil uqba minal adhab fa huwa khabarun amman kharaja an hukmit tauhid. Karena isi Al-Quran adalah pertama, mungkin isi Al-Quran berisi informasi tentang Allah, tentang namanya, sifatnya, ataupun perbuatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu informasi tentang Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Itu semua informasi tentang Allah, tentang namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya. Dan itu yang disebut dengan at-tauhidul ilmi khabari. Tauhid yang berupa ilmu khabari. Khabari itu berita, informasi, pengetahuan yang merupakan informasi dari Allah tentang isi kandungan tauhid. Kita sudah jelaskan tadi, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbul alamin mengandung tauhid ar-rububiyah. Allah satu-satu, Rabbul alamin penguasa semesta alam. Satu-satunya dia yang menguasai, yang menciptakan, yang mengatur seluruh alam. Itu tauhid ar-rububiyah. Satu-satunya Allah. Tauhid, ya. Itu disebut tauhid al-ilmi al-khabari. Berupa ilmu dan informasi dari Allah. Atau mungkin Al-Quran berisi seruan untuk beribadah, mentauhidkan Allah yang esa, dan seruan untuk menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itu disebut tauhid al-iradi at-talabi. Tauhid al-iradi itu kehendak Allah. At-talabi itu yang dituntut oleh Allah. Yang Allah kehendaki, yang Allah tuntut dari manusia adalah ibadah kepada Allah. Mentauhidkan Allah dalam hal ibadah itu, menjauhi semua sesembahan selain Allah. Itu disebut tauhid al-iradi al-talabi. Iradi kehendak Allah. At-talabi tuntutan, keinginan dari Allah yang harus diaplikasikan oleh manusia. Atau mungkin Al-Quran berisi perintah, larangan, kewajiban untuk mentaatinya dalam hal larangan dan perintahnya. Ini disebut huququt tauhid wa mukmilatuhu. Hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid.
Jadi ketaatan kepada Allah dalam aspek perintah dan larangan, larangannya dilaksanakan, perintahnya dijauhi dengan sejauh-jauhnya, itu hak tauhid. Siapa yang bertauhid wajib tunaikan hak dari tauhid itu. Taati perintah Allah dan jauhi larangan-larangannya. Atau mungkin Al-Quran berisi tentang bagaimana Allah memuliakan manusia yang taat kepadanya. Diberikan kemuliaan dunia, diberikan ganjaran di akhirat. Ini balasan bagi ahli tauhid. Atau mungkin Al-Quran berisi tentang orang-orang musyrik dan azab yang Allah berikan di dunia kepada orang musyrik berupa kesulitan hidup, berupa kesumpekan perasaan dan jiwanya, serta azab yang dahsyat di akhirat nanti. Ini merupakan berita tentang orang yang keluar dan menyimpang dari tauhid. Maka Al-Quran seluruhnya berisi tauhid, berkaitan dengan tauhid. Mungkin hakikat dari tauhid itu sendiri, atau mungkin hak-hak tauhid, atau balasan bagi orang yang bertauhid, atau hukuman bagi orang-orang yang menyimpang dari tauhid. Maka Al-Quran seluruhnya berbicara tentang tauhid. Tidak ada satupun ayat yang tidak berkaitan dengan tauhid. Dari sinilah kita mengetahui tauhid merupakan landasan pokok bagi seluruh amalan yang dilakukan oleh manusia di dalam beragama ini. Ya, berdasarkan hal itu, agar bangunan agama dalam diri kita ini berdiri secara kokoh dan benar, maka akidah kita, fondasi dari bangunan agama kita harus sekokoh mungkin, sekuat mungkin, sebenar mungkin. Untuk itu diperlukan upaya untuk belajar dan memahami akidah semendalam yang kita bisa. Ya, ikhwan azanillah wa yakum, cukup sampai di sini penjelasan kita, dan kita masih punya sisa waktu beberapa saat saja untuk bertanya jawab. Kepada Akhi Ari ya di Cilengsi, studio Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Ari. Ya, Ibu di Jambi, boleh nggak melakukan ruqyah jarak jauh dengan melalui telepon? Barakallahu fiik. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh saja. Cuma efektivitasnya amat sangat kurang. Seutama-utama orang, maka hendaklah dia meruqyah diri sendiri. Karena itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, di tempat yang layak, setiap saat. Adapun kalau diruqyah sama orang, nggak bisa semau kita, ya. Karena orang punya kesibukan, belum lagi jarak yang jauh, ya. Bisa nggak ruqyah lewat telepon? Bisa, tapi ada tapinya, nggak efektif, nggak efisien. Begitu umpamanya si jinnya ngamuk, ya, lalu dia melemparkan teleponnya, nggak bisa lagi ada komunikasi ruqyah lewat telepon tersebut. Walhasil lebih utama lakukan ruqyah oleh diri sendiri. Kalau toh tidak mampu oleh diri sendiri, silakan ruqyah secara langsung dengan menghadirkan orangnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, barakallahu fiik. Ya Ibu, niatkan seluruh ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau umpama kita niatkan untuk dunia, lalu niat kita tercapai dengan tahajud itu, maka kemungkinan besar kita akan berhenti dari tahajudnya. Untuk apa tahajud lagi, kan sudah tercapai keinginan kita, ya. Tapi kalau yang kita buru, yang kita harapkan, yang kita inginkan dengan tahajud kita hanyalah pahala dari Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, maka setiap malam kita akan tetap melakukannya.
Sebab kebutuhan kita terhadap ampunan, rahmat, pahala Allah itu seumur hidup sampai kita mati, sampai untuk kebahagiaan kita di akhirat nanti ya. Demikian Bu, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Iya, barakallahu fiik Ummus Sahlah. Iya, setan salah satu di antara jenis taghut. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an, at-taghut asy-syaitan. Makna taghut lain kahin atau para dukun. Termasuk salah satu di antara makna taghut adalah kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah, diibadati selain Allah dan dia ridha. Adapun kalau dia disembah tapi tidak ridha, bukan taghut. Seperti para malaikat disembah tapi mereka tidak ridha. Nabi Isa disembah tapi beliau tidak ridha. Nabi Muhammad SAW pun ada yang menyembahnya tapi pasti beliau tidak ridha, maka itu bukan taghut. Jadi taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk disembah. Nah, bagaimana dengan setan? Setan ridha banget kalau dia disembah oleh manusia di dunia. Bahkan itu yang mereka inginkan, yang diinginkan oleh iblis, oleh setan, turunan-turunan iblis. Mereka ingin disembah dan senang kalau disembah. Adapun setan berlepas diri dari para penyembahnya di akhirat. Makna berlepas diri, mereka tidak bisa menolong menyelamatkan para penyembahnya dari api neraka. Mereka berlepas diri, kalian tanggung aja akibat dari perbuatan syirik kalian. Syaitan pun tidak bisa lepas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlepas diri dari tanggung jawab. Bukan berarti tidak ridho disembah. Ridho banget disembah ketika di dunia. Tapi lepas tanggung jawab maknanya tidak bisa menyelamatkan para penyembahnya di akhirat nanti. Ini makna dari berlepas dirinya setan dari para penyembahnya. Adapun ketika di dunia, jelas setan ridho ketika mereka disembah oleh manusia. Wallahu a'lam. Terakhir ya Ari ya. Barakallahu fiik. Arsy jelas makhluk. Sebab satu-satunya khalik hanya Allah. Selain Allah makhluk. Dan Allah menyatakan Rabbul Arsyil Azim. Allah itu Rabb Arsy yang maha agung. Makna Rabb khaliq. Allah pencipta Arsy yang maha agung. Jelas arsy itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang tidak faham atau masih ragu, ya mungkin kurang baca, kurang mendalami aspek tauhid, aspek akidah. Boleh enggak belajar kepada orang seperti itu? Ya berisiko. Umpamanya mungkin ada yang memberitahu bahwa itu jelas-jelas makhluk berdasarkan nas ayat ini. Lalu dia klarifikasi, meralat. Itu bagus, harus disupport ya, harus disupport. Tapi karena kekurang bacaannya nanti terjerumus lagi ke dalam kesalahan sejenis dengan bentuk yang berbeda. Ditegur lagi, ralat lagi. Meralatnya bagus, menunjukkan dia insaf. Dia ini tidak gengsi untuk mengakui kesalahan dan meralatnya. Dan itu sikap yang bagus. Tapi kekurang ilmuan orang seperti menyebabkan nanti berkali-kali terjerumus dalam kesalahan sejenis. Kadang-kadang ada yang lolos tanpa terkoreksi. Karena orang awam nggak tahu ini benar apa salah, dianggapnya benar, tidak diviralkan. Loloslah dari pengamatan para ustadz lain, loloslah kesalahan itu dari koreksi. Bahaya apa tidak? Bahaya. Ya, berdasarkan hal itulah maka mengajilah kepada orang-orang yang memang sudah direkomendasi keilmuannya dan kelurusan manhajnya demi keselamatan agama kita.
Para ulama di antara Imam Ibnu Sirin menyatakan al-ilmu huwad din, fanzuru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini adalah agama. Perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Agama ini gak main-main. Kalau kita umpamanya dalam dunia kesehatan jasmani menerima petunjuk dari dokter yang umpamanya kurang pengetahuan tentang kesehatannya. Secara umum dia pernah belajar tapi mungkin lupa karena lama nggak baca. Memberikan petunjuk atau pengobatan yang keliru tentang kesehatan, kita amalkan. Apa yang terjadi? Kesehatan kita terganggu. Bisa sakit, bisa tambah parah, maksimal mati. Tapi untung itu masih di dunia. Kalau ini urusan agama, urusan akhirat, apalagi menyangkut akidah ya. Maka sedikit terkontaminasi urusan akidah, efeknya jauh lebih fatal daripada terkontaminasinya tubuh kita, fisik kita oleh racun yang membahayakan. Tubuh kita hanya di dunia, tapi jiwa agama kita sampai ke akhirat nanti ya. Demikian cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala